Anji. Lah panjenengan siapa, Pak? Panjenengan Oh IPA ya, atau Matik? saya Nggih. IPA, Bu. Oh, nggih. Saya Ini IPA-nya, terus ini Miss Salma, kalau di tempat saya panggilannya Miss ya, nggak apa, Bu. Oh iya. Iya. Miss Salma ini eskulnya matematika, OSN matematika. Nah, Bapak Ibu, saya awali dulu nggih, nanti saya jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama terima kasih Bu Sri Sayakti, ini guru SMP 2 Rakit ya Bu ya? Betul. Belum pindahkan ya Bu? Betul, di situ aja yang dekat. Anji. Kemudian terima kasih juga ini Miss Salma selaku pembina Eskul OSN Matematika juga sore hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita akan diskusi terkait ekskul ya, OSN salah satunya. OSN. Nah, saya mengambil topik itu di kegiatan guru penggerak. Saya ingin diskusi bagaimana sih mungkin praktek baik yang sudah dilakukan oleh Bu Sayekti. Kemarin kan bisa sampai nasional ya Bu ya? OSN Amin. IPA-nya. Iya. Iya, betul. Pernah sampai nasional. Kemudian Miss Salma ini juga kemarin dapat juara 2 ya Miss Salma ya. Yang Fatan ya, kemarin pra OSN ya. Nah, pastinya ada sesuatu yang mungkin bisa dibagikan kepada saya. Mungkin nanti ini izin saya rekam dan saya bagikan juga kepada orang lain sehingga nanti bisa ya ilmunya bisa berkah untuk semuanya. Gitu ya Bu Yekti sama Bu Miss Salma. Oke, langsung saja. Ini kucingnya ikut nggak apa-apa Bu? Ikut diskusi. Kalau saya duduk pangku. Minta di pangku ya. Oh, ikut OSN juga, nggak apa-apa. Oke, Bu Yekti boleh diceritain nih proses pendampingan yang Ibu lakukan sehingga kemarin itu dapat berhasil membina siswa OSN IPA sampai nasional itu prosesnya bagaimana boleh diceritakan Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya mau berbagi semoga bermanfaat nggih. Untuk pembimbingan OSN kan ada program eskul di SMP 2 Rakit. Memang sudah ada, kebetulan saya pegang IPA. Aslinya saya itu biologi. Dulu kan SN kan biologi sama fisika dipisah sendiri, saya bisa bekerja samanya dengan guru-guru biologi. Karena sekarang jadi IPA, berarti semua guru IPA terlibat, guru fisika, guru biologi. Terus sejauh ini yang aktif yang SK-nya memang pembimbing OSN itu sekarang ada 2, saya yang pegang materi biologi, sama Pak Dapar yang pegang materi fisika. Terus untuk bimbingannya, memang saya dan Pak Japar membimbingnya rutin dari awal tahun. Dari siswa baru masuk kelas 7, kami sudah mengamati, menyeleksi kira-kira siswa yang berpotensi. Gitu. Jadi kami menyeleksinya dari awal. Dari awal pendaftaran juga kami sudah cari datanya. Misalnya kan ada anak yang punya sertifikat OSN di SD, Pak. Itu di SD itu juga sudah kami tandai, mulai kami lirik-lirik, nanti seiring waktu kami menentukan beberapa siswa. Kan sekarang kalau kadang kan OSN nggak mesti, kadang ada yang cuma dibutuhkan 1, dibutuhkan 3, dibutuhkan 5, begitu. Biasanya kami mengambilnya tidak cuma 1, 2, tapi beberapa. Ya biasanya 5 lah, 5 paling banyak 7 dari awal tahun. Biasanya kalau sampai 5 anak, misalnya yang 3 anak atau 2 anak dari kelas 7. Terus yang sisanya dari yang kelas 8 dari tahun yang lalu begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga suatu saat kelas 8 kok sepertinya tidak ada yang kurang buat OSN kayak gitu dari pembinaan setahun itu ya tidak kemungkinan saya mengambil kelas 7 semua, Pak. Gitu. Terus program pokoknya kita mengambil siswanya dari awal tahun. Gitu. Awal tahun kelas
7 sudah mungkin diberangkatkan, ya saya berangkatkan yang kelas 7, nggak harus kelas 8. Kalau misalnya kelas 8 lebih menurut analisa hasil tesnya mantep, ya sudah yang diberangkatkan kelas 8. Terus untuk bimbingannya sih saya rutin setiap minggu 2 kali atau 3 kali gitu. Waktunya itu biasanya kalau jam pelajaran biasa saya ambil pulang sekolah. Ya jam 2 sampai jam 4 apa setengah 5 seperti itu. Terus ini sekarang kan sudah misalnya dekat dengan lomba, saya sering memanfaatkan waktu anak pulang gasik, saya juga manfaatkan itu. Karena saya kan kami kan sekolah mewah, mepet sawah, gitu. Kalau misalnya rapat atau apa kan pulang gasik. Iya. Itu saya melakukan itu, anaknya nggak boleh pulang gasik, saya sambil ikut rapat atau ikut workshop lah kadang ada begitu, di ruang sebelah, saya keluar masuk seperti itu, atau dengan Pak Japar seperti itu. Kadang kalau sekarang kan kurikulum merdeka, saya manfaatkan jam-jam P5. Kalau P5 yang santai, anak saya ambil, saya izin dengan wali kelasnya atau pendampingnya, anak-anak belajar ya sama kami. Dan untuk anak zaman sekarang dengan berbagai macam teknologi untuk orang desa, sekolah di desa nggih Pak, itu dan gangguan HP dan pergaulan sekarang itu apa ya, cukup tantangan buat kami. Saya dengan Pak Japar sudah tua, anak-anaknya tambah modern. Itu kendala sekali, nggih. Itu kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin ada yang didiskusikan lagi, mungkin ditanyakan. Itu cara bimbingan saya ya bimbingan biasa, karena sekarang kan ada HP bisa dimanfaatkan untuk HP. Kadang kalau itu buku-buku yang saya lebih cenderung suka buku-buku banyak belajar. Enggak selalu HP itu pilihan terakhir. Kalau misalnya di buku ada kepengen mendapat pembahasan yang lebih luas, kami baru manfaatkan HP terakhir. Tapi yang utama kami pakai buku-buku cetak begitu. Cetak, ya. Tapi kurang lebih kenapa kalau zaman dulu itu masuk nasional karena masih biologi, saya berpikir itu lebih mudah. Tapi sekarang IPA, fisikanya yang susah dan saingannya berat, apa kami yang nggak mampu itu udah berarti 2 tahun ini saya nggak maju ke provinsi, apalagi ke nasional. Begitu kalau dulu yang belakang itu paling setelah 1 tahun ada lagi ingatan, tapi ini 2 tahun ini sedang tidak begitu. Dan dari awalnya dari itu, aduh nggak ada anak yang potensi gitu. Kalau anak yang kalau di Panjenengan, di Miss Salma dan Panjenengan Pak Misanto sih lebih banyak pilihan nggih. Kalau di saya kan ya adanya begitu. Ya, ya, dan Pak Japar selalu berusaha maksimal semampu kami ngaten. Ya. Terima kasih. Luar biasa ceritanya. Menginspirasi sekali Bu menurut saya ini tadi ceritanya. Baik, sekarang coba mungkin dari Miss Salma, Miss. Kemarin itu baru kemarin ini Bu, pra OSN alhamdulillah yang Miss Salma itu dampingi dapat juara 2 ini. Nah, mungkin bisa diceritakan pola pendampingan yang Miss Salma lakukan dengan ya mungkin kondisinya pasti berbeda dengan Bu Yekti tadi ya. Nah, boleh saling berbagi, silakan. Suaranya kesek-kesek Miss Salma. Mungkin apa ini? Headsetnya mungkin. Ya, udah, silakan, Miss. Kalau saya sih kemarin proses seleksinya sama seperti Bu Yekti. Kemarin di OSN kan sudah ada school OSN. Lalu saya juga membuka juga untuk yang lain yang selain di ekstra OSN.
Ya, Mbak Jihan kemarin berminat ikut, jadi saya ikutkan. Tapi kan kemarin 7, sehingga perlu seleksi. Jadi saya seleksi, kemarin dapat 5, alhamdulillah. Terus di OSN kan sudah diajarkan 1 minggu sekali. Kemarin 1 minggu sebelum pra OSN itu saya kebut materinya menggunakan soal-soal tahun lalu, begitu sih. Oh, intinya banyak latihan juga ya Miss Alma ya? Sama dikasih buku, kami baru buku digital sih. Oh ya, mungkin dari Miss Alma memakai yang buku digital. Kalau tadi Bu Yekti banyak buku cetak juga ya. Terakhir untuk yang pakai HP mungkin terakhir itu ya. Oke, terima kasih. Terus ini Bu, saya tertarik ini. Kan anak-anaknya kan nggak bisa 100% dengan Bu Yekti, dengan Miss Alma. Setiap hari ketemu kan nggak bisa. Nah, pastinya perlu dilatih kemandirian anak di rumah. Dan tadi IPA sama matematika kan ekskulnya atau OSN-nya itu kan melatih daya nalar anak-anak juga gitu ya Bu ya. Kalau Bu Yekti sama Miss Alma ini bagaimana cara melatih anak biar mandiri, kemudian juga mau tetap semangat melatih daya nalar mengerjakan soal-soalnya ini, boleh diceritakan bagaimana caranya? Mungkin dari Bu Yekti dulu silahkan. Nggih. Aslinya itu kalau di sekolah saya ya Pak, karena bukan boarding, terus sekolahnya di kampung dengan latar belakang anak-anak yang memang berasal dari kampung, itu tantangan nomor 1. Bagaimana cara anak mau belajar, karena kalau dengan saya paling kan 2 jam, 3 jam itu sudah lama sekali. Yang menentukan itu banyak belajar mandiri. Intinya anak sudah punya sudah punya ketertarikan, sudah nyaman, sudah senang dengan materi dan soal-soal IPA. Karena kalaupun saya sering sekali menemui ada anak itu cerdas sekali. Tapi dia nggak bisa fokus, nggak punya tanggung jawab, nggak tertarik, itu nggak bisa. Itu. Tapi ada anak yang biasa saja, tapi tekun, mau mengerjakan, mau belajar, mau bertanya, itu malah yang jadi biasanya yang seperti itu. Jadi kalau saya misalnya tahun sekarang, saya itu punya 5 anak dengan karakter 5 macam. 5 macam. Ada yang rajin sekali, tekun sekali, manut sekali. Baca ini sampai ini nih, nanti sore saya cek misalnya. Misalnya ini, kemarin dari jam 7 sampai 1:30 misalnya, belajar fisika, gitu. Kalau misalnya kan karena hari efektif saya harus ngajar juga, kalau Pak Japar kosong, Pak Japar yang masuk. Kalau saya yang kosong, saya yang masuk. Kalau dua-duanya ngajar, berarti di lab IPA paling sesekali ditengok, ngaten. Kalau di anak yang mau berhasil, itu yang tekun mau mengikuti Pak Japar misalnya, ini dibaca yang ini, soalnya kerjakan ini nih. Saya di kelas sebelah ya, oh iya Pak, sampai gitu. Kalau yang nggak mau, saya pergi, Pak Japar pergi, langsung nyekrol HP, karena anak bawa HP. Astagfirullah, tapi ya sudah, saya tahan-tahan. Nanti saya pelan-pelan saya jadi, kan nggak harus belajar ditunggu Bu Yekti, diajari Bu Yekti, diajari Pak Japar harus ngajar Bu Yekti. Tapi kalau anak yang itu saya hafal sekali, tapi kadang ada yang langsung bisa begitu. Ada yang pelan-pelan diajari. Saya omongi pelan-pelan, kan belajarnya begini, ada yang nurut, ada. Tapi ada yang terakhir nggak bisa. Kadang misalnya saya kasih soal halaman ini sampai ini, jangan buka kunci jawaban, tapi boleh buka buku paket sambil baca, cari jawabannya di buku paket. Ada yang nggak mau, gitu. Itu yang luar biasa. Jadi kalau misalnya suatu hari
Saya nemu anak dengan ciri-ciri kualitas yang pertama, saya dengan Pak Japar sudah semangat sekali, ini jadi Pak, kalau ini jadi nih. Nanti misalnya dibawahi buku, nanti sore belajar biologi ya, tadi sudah fisika, nanti sore, kalau nanti malam ada waktu, belajar biologi, besok pagi-pagi, kalau Bu Yakti kosong, kamu tak tanya, kamu sudah belajar beneran Pak, tapi ada yang sudah mengerjakan, sudah belajar, sudah. Tapi belum, dari kemarin yang dilipat halaman itu ketemu lagi saya pagi-pagi ya halaman itu. Itu cara jitunya biar berhasil menurut saya menemukan anak yang tepat. Nomor 1 cerdas, nomor 2 memang tertarik, semangat, nurut, manut, fokus. Itu ada anak seperti itu, ada. Tapi ada kadang ada yang anak pinter karena lainnya nggak ada yang pinter, saya ada anak, sudah dibilang guru SD-nya ibu, itu anak cerdas, tapi dia nggak bisa disuruh, nggak bisa diajari, eman-eman cerdasnya Bu, siapa tahu Bu Yakti bisa, sama Pak Japar. Saya ambil Pak, setengah tahun nggak ada hasilnya, akhirnya saya cut, aduh nggak bisa ini anak, saya ambil alternatif yang lain, ya begitu. Kalau menurut saya sih, biar apa ya, caranya mendapatkan anak seperti itu ya jeli-jeli kita Pak. Kita akan benar-benar nyari anak dengan spek yang nanti akan siap mengikuti segala konsekuensi jadi atlet OSN, itu atau kita sabar ngajari, ada yang kurang tapi diajari. Kadang saya masih bertahan Pak, nggih, tapi nanti kalau enggak ya saya abaikan Pak, enggak saya pakai, saya enggak basa-basi dari waktunya, anaknya waktunya juga rugi, kami sama Pak Japar waktunya juga rugi, terus nggih, terus kadang kalau ada yang masih bisa diajari, dilurus-luruskan, diajari, oke, ayo ikut. Siapa tahu ada hasilnya. Kalau enggak kan kamu belajar lebih banyak. Tapi kalau yang sudah susah, ya namanya di sekolahan desa nggih Pak. Itu saya cut, enggak basa-basi berarti saya cut. Pengalaman kemarin, saya punya dua siswa kelas 8, harusnya sekarang ikut. Yang satu cerdas, dari SD, ibu guru SD-nya juga bilang, "Itu cerdas sekali Bu, tapi nggak bisa disuruh, nggak bisa diajari, nggak bisa dipercaya." Eman-eman Bu, siapa tahu Bu Yakti bisa. Saya ambil sudah setengah tahun saya ikutkan kompetisi ini, itu, tapi nggak pernah di rumah, nggak pernah mau belajar. Saya, aduh nggak bisa kalau seperti ini. Kalau di sekolahan misalnya pas bimbingan intensif mau lomba kan seminggu atau berapa kan kami nyambi-nyambi sambil ngajar, sambil bimbing anak. Itu saya pergi aja langsung pegang HP, aduh nggak bisa. Nanti pas simulasi saya bilang, kalaupun itu simulasi, soal yang ada di situ dikerjakan semampumu, sebisamu, semaksimalmu, anggap saja kamu sedang lomba. Anak itu 5 menit sudah selesai, wis lah tok garap segelep seteyeng nyong, saya udah astagfirullah. Kayak gitu. Iya, nggih, saya ya astagfirullah. Ya saya sabar aja, kalau Pak Japar ngendika, "Itu nggak bisa Bu, gini." Kalau saya, "Iya Pak, saya tahu, tapi saya kan ibu, saya batin, siapa tahu." Gitu, nggih. Kalau yang satu lagi, banyak maunya, nggak mau belajar, nggak mau sering-sering belajar, nggak mau misalnya P5, saya sudah matur P5 kan sedang santai 2 hari eman-eman, sambil. Kalau Pak Japar sedang ngajar berarti sama saya, kalau Pak Japar bisa berarti saya ke kelas, Pak Japar masuk. Enggak mau Bu, saya juga suka P5. Kami juga mengarahkan ke situ karena tahu posisinya P5 sedang apa, jadi ke situ. Terus belajarnya jangan sering-sering gitu Pak Japar, aduh malah kita yang diatur ya Bu, kita belajar mati-matian aja nggak mesti hasilnya. Akhirnya kami berunding nggak bisa Pak. Kami oper pindah ke kelas 7, nemu 3 anak yang satu nurut banget, rajin banget, manut, tekun. Yang satu enggak tekun sih, tapi kadang loading-nya agak lama. Loading level lama untuk level anak OSN nggih. Yang nomor 3 cerdas,
tapi kurang rajin, ya itulah manusia tidak ada yang sempurna. Iya. Gitu Begitu, ya, Bu? monggo Bu Salma gantian. Monggo Bu Salma, gimana nih melatih anak kemandiriannya dan kemampuan daya nalar kritis anak ketika kemarin? Monggo. Kalau saya sih hampir sama. Yang pertama itu cari anak yang tertarik sih, karena kan matematika itu kan banyak anak yang, aduh, susah, hampir kayak gitu semuanya. Terus alhamdulillahnya kemarin itu dapat anak-anak yang tertarik banget ketika kemarin Fatan sama Awan khususnya kan mereka itu kalau belum nemu jawabannya jadi mereka mengulik terus sampai mereka dapat, begitu sih Mister. Berarti Terus anaknya memang sudah tertarik dulu dengan matematika gitu ya, Mbak? Misalnya. sama kemarin juga sebelum latihan yang intens, saya tanya kepada mereka dulu udah siap atau tidak mengikuti OSN, dari pra OSN sampai OSN-nya siap belajar atau tidak gitu. Berarti kan ditanya motivasi dari awal, niat awalnya dulu ya, Miss ya. Oke. Nah ini biasanya kan di tengah jalan kan pastinya kegagalan pasti ada ya. Kemarin kan Fatan aja kan baru 1 orang di antara berapa? 5 orang. Kemudian Bu Yekti kan pengalaman beberapa tahun ini belum sampai nasional kembali nih. Bagaimana menjaga motivasi anak agar tetap semangat nih, tetap semangat belajar dan mereka tetap mau belajar ketika nggak ada gurunya juga itu tadi. Monggo mungkin ada trik dari masing-masing. Misalnya dulu. Oh, misalnya dulu silakan. Bagaimana menjaga motivasi anak nih kemarin ketika belum berhasil agar tetap mau belajar, semangat gitu. Silakan, Miss. Kalau saya sih kan baru ikut event kan 2 tahun terakhir ini nggih Mister. Iya. Jadi saya kalau semisal anak mengalami kegagalan ya disemangati terus, dimotivasi terus, gitu sih Mister. Cara memotivasinya misalnya ke anak gimana? Dikasih semangat gitu, dikasih Semangat gitu. kata-kata semangat. Terus kemarin juga sempat dapat voice note dari Miss Dian juga kan dapat semangat gitu. Oh, dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ikut memberikan apa ya, motivasi ke anak ya ketika kemarin gagal gitu ya. Oke. Kalau dari Bu Yekti nih, kayaknya banyak nih ceritanya. Kalau misalnya ini ceritanya memang kalau disuruh cerita sedikit nih. Kayak Bu Yekti ya, berisik. Diam sih orangnya di sekolah juga mendiam sih Bu. Tapi alhamdulillah di sini mau cerita dengan Bu Yekti juga. Nggak apa-apa ya misalnya ya. Belajar juga kita nih dengan Bu Yekti nih. Monggo Bu. Kalau saya nomor 1 pada waktu seleksi, pada waktu memilih, nomor 1 mesti tak tanya, kira-kira seneng nggak sama IPA? Tertarik nggak sama IPA? Kepengen nggak jadi juara IPA? Ngaten. Biasanya saya promosinya pakai cerita-cerita sukses zaman dulu. Begitu. Ya, saya punya cerita sukses zaman dulu. Saya punya banyak foto, saya punya banyak foto-foto zaman dulu, terus ada yang ada medali, ada misalnya ada piala, terus saya lihat ini dulu namanya ini, tahun ini dapat ini, sekarang di sini, ngaten. Terus nggih, biasanya seperti itu. Wah, nanti anak-anak seperti itu. Kalau yang memang tertarik sekali, ngaten. Terus saya ceritakan, kalau kamu siap, nanti kamu belajar sama Bu Yekti, sama Pak Jabar, waktunya begini. Kami yang ngatur. Kamu nggak usah takut kalau kalian akan ketinggalan pelajaran di kelas, dimarahi guru, sekolahan tidak berkenan, karena kalian berjuang kan untuk sekolahan. Kamu membawa nama sekolahan. Kepala sekolah, guru, dan semua keluarga Espora akan mendukung kalian karena kamu terutama akan membawa nama baik itu. Begitu, saya promosinya begitu. Terus, nah
Tapi habis itu saya biasanya sama anak-anak dekat sekali. Saya Hmm. sama anak-anak dekat sekali ngaten, yang memang nyaman dengan IPA, kan sering ketemu dengan saya Iya, iya. membangun kedekatan dengan mereka, Mhm. begitu. Jadi saya, karena mereka kalau kalau kita mikir lagi, kita kan, apa ya, menguras tenaga mereka. Saya Iya. nggak mau mereka nggak nyaman, nggih, Mhm. mereka nggak nyaman, nggih. Biasanya saya ya anak sendiri, biasa belajar di rumah, apa, kadang kalau zaman dulu memang kadang sering ikut lomba, misalnya ke UNES, pernah ikut lomba ke UNES, final apa-apa ya, fisika kayaknya, pulangnya malam sampai rumah jam 11 malam. Akhirnya tidur di tempat saya, pagi-pagi nggih, saya kayak anak sendiri, saya godhokan banyak banget, kayak gitu. Kadang nggih, sampai kadang udah biasa kayak seperti Mhm. rumah sendiri dan, nopo setelah mereka lulus, mereka kuliah, saya tanya, anu, "Mas, minta testimoninya, dulu waktu sering-sering sama Bu Yeti, apa yang Anda rasakan?" Jawabannya, Mhm. "Capek, Bu." Jujur ya, Bu, ya? Itu jujur Iya, banget itu. capek, Bu, kayak gitu. Tapi nggak Mhm. apa-apa sih, saya merasakan nikmatnya sekarang. Ya, alhamdulillah, Bu Yakti nggak minta kan, buat kamu semua, masa depan kamu semua. Iya sih, Bu, saya jadi Mhm. biasa belajar jam 7 pagi sampai jam 5 malam, sampai jam 8 malam, Mhm. biasa kalau terus kemarin juga saya sempat sama anak Kerandegan 1 nggih, Pak, ya, Oh. dekat terminal itu, terminal Lama? lama. Iya. Oke, Oke. itu. Terus Oke. itu di sini mau belajar IPA dengan saya itu dari kelas 3 SD. Tapi saya Mmm. bilang nggih, saya bilang, "Aduh, masih kecil, rumah Buyut jauh," ngaten. Lah suatu hari saya, mendampingi di kabupaten untuk persiapan ke provinsi, ketemu saya. Saya seminggu ngaten, seminggu bersama saya, pas saya pulang, "Ibu, saya sekarang udah kelas 4, boleh belajar sama Bu Yekti kan? Nanti saya ke rumahnya Bu Yekti aja." "Aduh jauh," gitu. "Nggak apa-apa, nanti papa mama mau nganter." Sering sekali ke sini ngaten, sampai kelas Ah. 6 nggih, sampai ujian, sering ke sini kalau libur pagi, sore baru pulang, kadang nginep di sini. Waktu sudah sekarang di boarding yang di Jogja, Karisma Bangsa napa Kesatuan Bangsa nggih, Bangsa, itu mhm. nggih, dia cerita, "Bu, sehat sehat, terus gimana, nyaman di situ?" "Iya, Bu, di sini itu aktivitasnya mulai dari sebelum subuh, tadarus, sholat subuh dan sebagainya, nanti belajar sampai malam belum tugas." "Tapi nggak apa-apa sih, Bu, kan biasa dulu belajar sama Bu Yekti dari pagi sampai." Seterngiang ya. Iya, saya bilang, "Alhamdulillah ada Mhm. hikmahnya ya, Mbak ya, Kak." "Iya, Mhm. Bu," ngaten. Untuk anak-anak sekarang juga di sini juga kayak gitu kalau misalnya rutin, saya dekat dekat kalau di sini biasa ambil minum, minum sendiri di sekolahan juga biasa, ngaten. Mhm. Saya membuat mereka nyamanlah, nggih, bisa Mhm. ngomong apa saja, bisa minta apa saja, nggak sungkan. Kadang saya nungguin Pak Japar kan kakung gitu, saya Iya. nungguin, "Ini sudah ada Pak Japar ya? Bu Yekti tinggal ya?" Kadang ada Pak Japar, saya gantian, saya ke kantor duduklah atau apa Iya. gitu. Nanti, "Ibu, ini ada yang mau ditanyakan, tapi takut nanya." "Loh, nggak apa-apa," ngaten. Ya udah nanti Bu Yekti nanya, pas Pak Japarnya rawuh, saya bilang, "Pak, itu Galih mau nanya, tapi katanya takut sama Pak Japar," ngaten. Terus, nggih, sengaja saya makankan begitu, ngaten. "Ya nggak Mhm. apa-apa, kan bisa." Ya intinya sih nomor 1 anak sudah punya motivasi, punya nyaman, terus Mhm. kita jaga kenyamanan mereka dengan segala kekurangan, keterbatasan, kadang kan anak capek, ada capeknya, ngoten. Iya. Terus nggak mood juga ada nggak mood-nya gitu, ada nggak mood-nya ya ya bagaimana kita mengatur mereka nyaman, sering dicari Mhm. kita, ditungguin kita, dipaksa kita, nggih. Terus tadi ada yang ditanyakan, begitu. Misalnya, "Enggak Bu, belum." Kalau ada yang mau ditanyakan, tanya ya. Kadang saya nerangaken, "Nerangaken kecepatan enggak?" Terus, "Enggak sih Bu." Kadang, "Bu jangan cepet-cepet, Bu diulang yang tadi." Biasa, begitu. Oke, Jadi oke. pokoknya karena kita menguras tenaga mereka,
dan pikiran mereka, kita jaga mood mereka, jaga kenyamanan mereka, terus kesehatan mereka. Gitu. Keren sih Bu, luar biasa sekali ini Ibu menjaga bagaimana bondingnya dengan anak juga, nyamannya anak, ini keren ini. Malah kita terinspirasi ya misalnya ya, bagaimana menjaga mood anak ini. Terima kasih. Sudah seperti teman Pak, ada siswa sekarang sudah sarjana dari Unsud, dulu SMA-nya di Semesta. Dia dapat kelas 1 dapat perak, OSN perak dulu. Terus habis itu dia ikut OSN-nya SMA, 2 kali masuk provinsi. 2 kali masuk provinsi. Sama saya itu udah biasa kalau misalnya ada lomba OSN-nya provinsinya di Solo. Saya beli rok yang sama Pak, kembaran rok. Sampai kayak anak sendiri. Kayak gitu, nggih. Biar anak itu nyaman karena mereka pikiran, tenaga mereka kan kadang stres karena nopo nggih. Banyak soal ya. Soal juga. Angel, pusing. Nggih kadang gimana ya begitu karena menurut saya OSN kan lomba yang nggak main-main, Pak. Musuhnya kan orang se-Indonesia ikut semua. Betul, iya. Perjuangannya sih luar biasa. Kadang orang melihat, oh kok cuma dapat perak, loh subhanallah kayak gitu aja nggak tahu berdarah-berdarahnya kita. Tapi saya sih nggak apa-apa, karena mereka kan nggak merasakan prosesnya. Merasakan prosesnya kan nggak tahu ya Bu ya. Wah luar biasa sekali. Betul, makanya saya lihat sekarang banyak anak muda kayak panjenengan, misal kayak gitu. Saya sih seneng kayak gitu. Alhamdulillah sana anak muda sana. Iya Bu, ini kadang juga kita kalau udah capek moodnya gitu loh, dari pembinanya juga itu perlu menjaga juga. Aduh, tugasnya juga banyak. Mungkin misal mengurusi bos juga, ini ya bagi waktu ngajar dengan mendampingi itu juga tantangan tersendiri ya Bu ya. Iya betul. Betul. Tapi panjenengan kan masih jiwa-jiwa muda, pikirannya masih celing, tenaganya powerful. Oke Bu, terima kasih banyak sudah cerita ini, sudah dapat poin-poinnya yang ingin tadi saya tanyakan dan insya Allah ini bermanfaat ya Bu. Izin saya misalkan nanti berbagi kepada yang lain. Amin. Terima kasih. Semangat, salam kenal. Kalau ke Rakit mampir Pak. Oh siap. Saya juga aslinya Rakit Bu, rumahnya di Situangi, Seminggi. Situangi. Nggih. Kulo Tanjunganom. Saya Tanjunganom. Nggih. Saya anak Salma. Saya Rajasa Bu. Surya Yuda. Nggih. Saya anak buahnya Pak Sri Wahyono Bu, dulu muridnya. Oh. Nggih, SMP 1 Rakit dulu. Oh, SMP 1 Rakit. Nggih, terima kasih banyak. Saya kira cukup. Terima kasih banyak waktunya. Semoga ini kegiatan kita sore hari ini bermanfaat untuk yang lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya kurang berkenan. Nggih, sami-sami. Saya stop nggih. Boleh dibuka kameranya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan diskusi bersama terkait kelanjutan dari
kelanjutan dari agenda kita yaitu OSN IPA ya. Nah, teman-teman, kemarin kan kita sudah ikut kegiatan pra-OSN di Kabupaten Korda ya. Nah, kali ini kita coba evaluasi bersama apa yang sudah kita lakukan kemarin dan kita coba rancang ke depannya biar nanti teman-teman lebih baik lagi gitu ke depannya. Gitu ya ke agenda kita hari ini. Oke, ini Hanan gabung. Sip, sudah gabung. Oke, Hanun, Assalamualaikum. Tes dulu suaranya Hanun, masuk nggak suara saya? Iya, waalaikumsalam, Mister. Oke, berarti sudah gabung semua. Kita pertama coba yuk kita evaluasi kembali kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin. Kemarin kan kita saya ulangi lagi, kemarin kita sudah latihan, kemudian ikut kegiatan pra-OSN Korda 1 ya. Nah, aku pengen tahu nih, kemarin apa strategi belajar yang sudah teman-teman lakukan nih? Yang kemarin sudah dilakukan saat ikut lomba ya. Sebelumnya atau pada saat pas pelaksanaan juga bisa sampai pas pelaksanaan. Nah, aku boleh diceritain dong, silahkan Mbak Prisma dulu. Strategi belajar yang sudah dilakukan kemarin apa aja? Kalau aku itu belajarnya pertama dibaca. Habis itu aku nyatet poin-poin penting. Habis itu ngerjain latihan-latihan soal gitu. Oke. Ada lagi? Udah sih itu aja. Oke, berarti kemarin coba nyatetin poin-poin pentingnya juga, kemudian melakukan latihan soal ya. Iya. Latihan soalnya bersama siapa aja nih? Sendiri atau bersama dengan siapa? Latihan soal yang di Google sendiri. Oh, latihan soal yang di Google sendiri ya? Oke, kalau Mbak Hanun gimana Mbak Hanun? Kalau aku kayaknya cuma nyatet poin-poinnya doang, terus sama kayak ngerjain soal gitu sih. Oh, soalnya dari mana Mbak Hanun? Paling bareng-bareng waktu itu sama Prisma gitu. Oh, bareng-bareng sama Prisma. Iya. Dapat dari mana soalnya? Yang di grup itu atau dari yang lain? Iya, pernah yang di grup juga pernah aku kerjain sih. Paling yang di grup itu. Oh, yang di grup itu. Dari sumber yang lain belum? Belum. Oke, oke. Kalau Mbak Aini gimana? Strategi belajar yang kemarin dilakukan? Ini sih nyatet poin-poin yang penting sama belajar yang belum tahu yang pas simulasi itu nanti yang kalau belum tahu dicari di Google. Berarti pas simulasi itu Mbak Aini nyatet juga ya apa soal yang belum paham gitu ya? Iya. Oke. Ketemu jawabannya juga ketika nyari di Google itu? Ada yang ada yang enggak. Oh, ada yang ada dan enggak. Kalau yang enggak ketemu, apa yang Mbak ini lakukan? Nyari-nyari lagi. Nyari-nyari lagi sampai ketemu? Iya. Oke. Nah, itu bagus ya. Teman-teman sudah bagus. Yang pertama mencatat poin-poin pentingnya. Kemudian yang kedua, latihan soal. Jadi teman-teman perlu banyak latihan soal. Nah, ini juga bagus banget. Jika ada soal yang belum paham, boleh dicatat, kemudian dicari jawabannya. Nah, jika lama nggak ketemu, boleh langkah berikutnya. Nanti teman-teman boleh komunikasi di grup atau langsung tanya ke saya juga boleh. Gitu ya teman-teman, itu yang pertama. Kemudian yang kedua nih, aku boleh dikasih tahu. Kemarin itu yang sudah kita lakukan itu, bagaimana kemandirian dan daya nalar kalian dan daya nalar kritis kalian dengan pola belajar kemarin.
Jadi saya ulangi pertanyaannya, bagaimana kemandirian dan daya nalar kritis kalian dengan pola belajar yang kemarin itu? Dari Hanun dulu, silakan. Gimana, Mister? Pertanyaannya kayaknya saya kurang paham gitu. Oh iya, jadi dengan pola belajar kemarin, kemandiriannya Mbak Hanun gimana? Sama daya Hmm, nalar kritis itu kemampuan kalian menyelesaikan soal gitu. kayaknya aku kemarin kayaknya kurang sih, soalnya kayak baru first time gitu. Mm-mm. Terus habis itu kayak nggak tahu mau mulai belajar dari mana. Oh gitu. Iya, Mau belajar dari mana sama bingung. Apa iya. tadi? Kayak soal-soalnya juga kan belum pernah keluar sebelumnya. Iya. Ah, ah. Iya, jadi Soal kayak level nggak tahu OSN gitu. gitu ya. Iya, Oke, oke. Tapi kemandirian Mbak Ainun gimana? Mbak Hanun gimana? Sudah mulai ada? iya sudah cukup mungkin. Sudah cukup ya. Paling yang perlu ditingkatkan lagi daya nalar kritis terhadap soal itu ya. Iya, Kemampuan iya, memecahkan soalnya itu ya. iya. Oke. Kalau Mbak Aini gimana? Kemandirian dan daya nalar kritisnya Mbak Aini gimana dengan pola belajar kemarin? Ya udah cukup tapi kurang sih. Masih merasa kurang gitu ya. Iya, Yang kurang itu di latihan daya nalar kritisnya atau di kemandiriannya? di kritisnya. Di nalar kritisnya. Oke. Jadi kemarin itu saya kasih pola agar teman-teman itu punya kemampuan di daya nalar kritisnya, ngerjain soal-soal itu, kemudian juga di kemandirian. Jadi teman-teman itu nggak tergantung banget dengan pembina gitu. Tujuan saya kemarin pola belajar itu. Nah, saya ingin mengetahui nih dengan pola belajar kemarin kemampuan kalian sudah sampai mana mandiriannya, kemudian daya nalar kritisnya bagaimana. Nah, nanti kalau masih kurang atau ada hal yang perlu diperbaiki nanti kita tingkatkan di berikutnya ini setelah pra OSN. Kalau Mbak Prisma gimana? Kalau kemandiriannya itu cukup, cuman Mm-mm. daya nalar kritisnya itu yang perlu ditingkatkan lagi. Oke, kira-kira kenapa nih daya nalar kritisnya yang perlu ditingkatkan kemarin? Karena kemarin aku masih apa ya kayak hmm, apa Belum ya? banyak waktu latihan atau gimana? Iya sih itu salah satunya. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian, nih, apa saran dan masukan kalian untuk latihan kita ke depannya nih, biar kemandiriannya meningkat, daya nalar kritis kalian bagus, sehingga ketika ada soal bisa memecahkan. Dari Prisma dulu boleh. Hmm, mungkin Biar Mbak Prisma mandiriannya meningkat. Oh, aku bisa nih belajar. Kemudian saya bisa menyelesaikan soal-soal itu, soal-soal level OSN gitu. Apa ada saran dari Mbak Prisma? Saran masukannya gimana? mungkin latihan soal. Latihan soalnya ditambah gitu. Ya, Oke. Kalau dari ini Mungkin rangkuman materinya dibanyakin lagi ya, Mister. Gitu sih. rangkuman materinya. Oke. Siap. Jadi kalau dari Prisma latihan soal, Mbak ini rangkuman materi. Oke. Kalau Mbak Anun? kalau aku dua-duanya sih, Mister. Kan kalau materi itu juga penting buat daya ingat. Buat yang Mm-mm. kayak biologi juga kan itu materi banyaknya. Mm-mm. Nah, kalau fisika mendingan banyakin yang latihan soalnya aja gitu. Oke, jadi kalau biologi itu rangkuman materinya juga banyak. Kemudian kalau Iya. yang fisika juga latihan soal. Oke, siap. Iya. Terima kasih. Berikutnya, teman-teman udah tahu hasil pra OSN kemarin, peringkat kalian, posisinya di mana? Belum. Sudah bisa. Prisma sudah. Kalau Aini? Belum. Belum. Kalau Hanen?
Aku udah, Mister. Oh, sudah. Oke, saya izin tampilkan ya hasil pra-OSN teman-teman ya. Sebentar. Mana ya? Sebentar. Kalau Prisma nomor berapa Prisma? Kalau nggak salah pas itu 19. 19 ya, Pris? Oke, kalau Hanun? Bentar. Kayaknya waktu itu pernah diliatin dah. Tapi Oh, lupa, pernah Mister. dilihat. Oke. Sebentar. Apa? Sebentar, Dek. Lagi online. Kelihatan nggak ya, Mbak? Yang ini saya buka PDF-nya. Kelihatan bisa. Kelihatan, Mister. PDF-nya kelihatan, PDF-nya? Kelihatan. Yang sudah saya buka ya. Oke, ini Prisma itu ranking peringkat 19 ya. Oke, Mbak Prisma ini 19. Kemudian Fariko. Mana lagi ya? Mana tadi ya? Sebentar. Valerian 48. Nah ini. Nuraini 53. Mbak Nuraini. Hanun 61. Oke, sudah ya. Oke, nggak apa-apa. Itu kemarin baru pra-OSN dan teman-teman belajarnya juga baru berapa kali kan? Kemarin kita latihan di ekskul itu juga baru berapa kali pertemuan ya. Betul nggak teman-teman? Iya, Mister. Iya. Ya kemarin itu ibarat pemanasan. Saya ingin tahu bagaimana progresnya. Nah, kira-kira teman-teman masih semangat untuk OSN IPA Kabupaten ini yang sebenarnya? Masih. Oke, nah target untuk OSN IPA Kabupaten tahun ini apa nih dari Mbak Aini? Targetnya apa? Coba aku ingin tahu. Apa ya? Nah, coba sekarang dipikirkan. Kalau siap ikut OSN IPA berikutnya ini, targetnya apa nih? Jadi kan tahu. Kalau Mbak ini apa? Coba. Bisa menang sih misal. Oke, menang itu juara 1. Iya. Oke, kalau Mbak Prisma? Bisa dapat medali. Bisa dapat medali. Oke, Hanun? Aku pengen bisa lebih baik lagi, terus kalau bisa dapat medali, sama pengen lebih bisa berpikir kritis gitu sih. Oke. Nah, teman-teman untuk mencapai itu kira-kira perlu pengorbanan nggak dari teman-teman? Perlu. Oke, perlu ya Prisma, Hanun, dan ini perlu kan? Perlu. Oke, nah karena keinginan itu perlu dibarengi dengan usaha, ya, kemandirian untuk belajar, ya, karena kita ketemunya juga di bulan puasa ini juga waktunya nggak setiap hari ya. Nah, bagaimana nih teman-teman mengatur jadwal belajar latihan nih saat Ramadan atau ketika teman-teman tidak di sekolah gitu kan, pas liburan itu teman-teman perlu kerja keras juga, perlu belajar karena nanti bulan April kan sebentar lagi ya. Nah, aku pengen tahu nih, kira-kira untuk mencapai target kalian itu bagaimana pengaturan jadwal latihan kalian di rumah ini? Dari Hanun boleh gimana? Kalau aku sih kalau belajar itu bisanya malam ya, Mister. Jadi Malam. nanti kalau malam bisa setelah tarawih gitu. Terus kalau misalnya mau disambung waktu sahur itu bisa. Oh, 2 kali ya. Berarti Iya. malam setelah tarawih dengan pas sahur gitu ya. Setelah Iya. sahur. Oke. Kalau Prisma gimana?
Kalau aku di bulan puasa ini biasanya belajarnya itu habis taraweh bentar, terus itu udah ngantuk, terus aku sambung jam 3 sampai nanti ba'da subuh. Oke, hampir mirip ya dengan Hanun. Kalau Mbak Prisma itu dari jam 3 sampai nanti pagi ya mungkin ya. Kalau Aini? Kalau aku biasanya habis raweh, terus nanti Oh, kalau di siang hari ada waktu luang bisa belajar sih. Oke, jadi Mbak Aini nanti siang hari ketika ada waktu juga belajar ya. Silahkan dibuat jadwalnya. Nah, aku pengen tahu nih, kemarin kan aku ngasih soal-soal itu dan dalam bentuk file, kemudian foto-foto seperti itu ya, bentuk latihannya. Nah, kalau kalian nyamannya sebenarnya bentuk latihannya itu seperti apa sih? Boleh disampaikan Aini dulu? Kalau aku lebih yang di foto-foto, misal. Oh, yang foto ya. Jadi langsung kelihatan soalnya gitu ya, Mbak Aini ya. Iya. Oke, kalau Mbak Prisma? Sama sih bentuk foto. Oh, dikasih foto ya. Oke. Kalau Hanun? Kalau aku bentuk file nggak apa-apa, bentuk foto juga nggak apa-apa sih. Cuma kan kadang foto tuh ada yang kurang jelas gitu Jelas. fotonya Oh, mister. oke. Siap. Tapi nggak masalah sih. Ya. Oke, berarti aku udah dapat nih. Nanti teman-teman saya bantu. Ada yang foto, ada yang file juga. Nah, nanti teman-teman tinggal ngatur waktu belajarnya tadi ya. Oke. Nah, aku pengen tahu juga nih, sebenarnya sumber belajar yang sudah kalian miliki apa aja? Amunisi kalian untuk belajar, sumber belajar kan selain dari soal kan, kalau aku nggak tahu soal ini gimana nih? Aku perlu belajar dari mana? Itu namanya sumber belajar. Dari Prisma punya sumber belajar apa aja? Aku biasanya kalau nyari soal-soal yang belum aku tahu jawabannya itu biasanya aku nyari di Google aja sih. Oh, di Google. Langsung search Google gitu ya. Iya. Oke, kalau ini? Sama misal di Google. Oh, di Google juga. Oke. Kalau Hanun? Aku juga di Google, mister. Oh, gitu. Nah, kalau buku-buku itu, buku latihan soal atau buku IPA punya nggak teman-teman nih? Aku Kalau biasanya buku pinjam gitu sih, IPA ada mister. di perpus. Satu-satu berarti ya. Siapa dulu yang sebentar. Prisma dulu deh, boleh. Silakan. Kalau Gimana? buku OSN itu aku ada minjem dari perpus. Ada, punya. Ada Oke. Perpus mana nih? Perpusda Oh, Banjar. Perpusda. Oke, Banjar ya. Oke, siap. Hanun? Iya, aku sama mister. Punya? Ada pinjam dari perpus juga. Perpusda juga. Oke. Kalau Iya. ini udah punya belum buku-buku gitu? Aku belum sih, misal. Oke. Aku Tapi punya dua. Gimana? kadang aku tanya ke Aira kalau nggak Sasi. Oh, Aira atau Sasi. WA ya? Iya. Oke. Nah, teman-teman untuk yang belum punya ini atau nanti Alvariko atau si Eiza, itu aku punya 2 buku soal-soal OSN nih. Sebenarnya bisa dipinjam atau buku sumber referensi yang lain. Nanti boleh pinjam ke saya. Aku punya soal-soal banyak nih. Ini kalau yang perlu tambahan boleh. Jadi sumber belajar selain Google bisa dari buku. Nah, tadi ini bagus nih, nanya ke teman juga. Nah, itu sumber belajar juga. Boleh tanya ke teman. Nah, tanya ke saya juga boleh di grup. Itu juga bisa. Nah, dihidupkan. Gitu ya, teman-teman ya. Baik, berikutnya aku pengen tahu nih, topik apa, materi apa yang belum dikuasai sampai sekarang ini. Kan kemarin sudah saya kasih tahu kisi-kisinya apa yang keluar materi di OSN. Dari materi itu coba Aini dulu sampaikan materi yang belum dikuasai yang apa. Aku yang lebih ke fisika. Oh, fisika. Oke, yang belum dikuasai yang ke fisika ya. Oke, Hanun? Aku juga fisika sih, mister. Apalagi yang bagian yang fluida itu.
Oh, fluida, fisika yang Iya. fluida. Oke, oke. Tapi kalau besaran sudah mulai dikuasai besaran. Iya. Oke. Kalau Prisma, gimana Prisma? Aku juga fisika. Cuman Mm-mm. pas itu aku baca yang biologi, aku belum ngerti sama rekayasa genetika. Oh, yang materi kelas 9 itu rekayasa genetik ya. Oke, Ya. oke. Siap. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan terakhir ini, nanti kan kita dari evaluasi ini, saya tindak lanjuti, berarti di grup nanti waktu liburan ini saya kasih soal dalam bentuk foto dan file, kemudian nanti juga ada rangkuman, saya kirim juga. Aku diingatkan ya ketika aku lupa ya, nanti diingatkan di grup. Kemudian nanti kita pas pertemuan di sekolah juga kita nanti atur jadwal untuk latihannya ya teman-teman nih. Teman-teman nanti pulangnya kan jam 1. Kira-kira kalau setelah itu kita latihan bagaimana? Dari Hanun dulu deh. Nggak apa-apa sih, Mister. Nggak apa-apa kalau habis pulang sekolah nggak apa-apa, sampai asar juga nggak apa-apa. Oke, kalau Prisma gimana? Aku juga nggak apa-apa. Nah, oke, nggak masak ya di rumah ya? Enggak. Oke, kalau Aini? Aku nggak apa-apa sih, tapi kadang bantuin ibu juga. Bantunya jam berapa mulai masak Mbak Aininya? Nggak ini sih, nggak tentu. Ya tentu. Kalau misalkan ini kita sampai sebelum OSN Mbak Aini bilang ke Ibu untuk latihan dulu, kira-kira bagaimana? Nggak apa-apa, Mister. Oke. Jadi kita coba maksimalkan nanti pas liburan teman-teman juga tetap belajar di rumah. Nah pas ketika di sekolahan nanti saya juga kasih waktu untuk belajar bareng dengan saya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, yang terakhir. Aktivitas apa saja sih yang menurut kalian membantu kalian melatih kemandirian dan daya nalar kritis kalian? Jadi pertanyaannya itu, aktivitas ketika kita OSN IPA ini apa saja nih kegiatan yang bisa melatih kemandirian kalian dan daya nalar kalian? Dari Hanun. Kalau daya nalar mungkin belajar ya. Belajar. Kalau kemandirian ya coba berpikir jangan terlalu bergantung sama seseorang ini. Oke. Iya, gitu aja sih. Oke. Mbak Pris? Kalau kemandiriannya itu kayak mencoba buat mecahin soal sendiri, walaupun susah, cuman mungkin berusaha dulu. Habis itu kalau daya nalarnya lebih kayak baca-baca gitu. Oke. Berarti itu kan sudah pernah dilakukan oleh Prisma ya kemarin ya? Iya. Oke. Kalau Mbak Aini, aktivitas yang kemarin sudah dilakukan mana aja yang melatih kemandirian dan daya nalar kritis Aini? Kalau yang mandiri, mungkin belajar sendiri terus mecahin soal-soal yang belum tahu. Oke. Ya. Jadi itu ya teman-teman, selain teman-teman ikut lomba ini, ekskul OSN IPA ini juga, saya latih teman-teman kemampuan untuk nalar kritisnya, kemudian kemandirian dalam belajar. Jadi teman-teman nanti sebagai seorang yang benar-benar mampu belajar tidak tergantung kepada orang lain. Kadang kan orang ikut ekskul atau ikut lomba itu tergantung banget kan gurunya. Nah, kali ini teman-teman tuh saya latih agar lebih pintar dari saya gitu. Walaupun nanti kalau misalkan ada kesulitan, saya tetap membantu ya. Jadi tugas saya itu membimbing teman-teman di sini. Gitu teman-teman. Terima kasih banyak untuk waktunya. Nanti kita komunikasi di grup kembali, di grup WA, dan juga nanti kita ketemu latihan lagi pas di sekolahan. Gitu ya teman-teman. Ada yang mau disampaikan? Nggak Mbak ada, Mister. Cukup. Anan nggak ada? Oke, Prisma? Nggak ada, Mister. Oke, Aini? Belum, Mister. Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat belajar kembali. Semoga nanti dapat juara semuanya. Allahumma
Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you.